Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Siti Nurjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit pembahasan tentang materi, yaitu di mata kuliah Teori Akuntansi, tepatnya di bab 3 tentang Sistem Informasi Akuntansi. Di mana di dalam sistem informasi akuntansi itu ada sejarah sistem pencatatan double entry, saldo normal akun, dan siklus akuntansi. Di mana di dalam siklus akuntansi terdapat jurnal, terus buku besar, neraca saldo, sampai dengan ayat jurnal pembalik. Insya Allah bakalan saya bahas satu persatu, dan yang bakalan terakhir pada pertemuan kali ini yang dibahas yaitu tentang akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Ya, ke pembahasan yang pertama yaitu sejarah sistem pencatatan double entry. Akuntansi pertama kali ditemukan oleh Lucas Pacioli, yaitu seorang pendeta dari Italia. Menurutnya, pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada satu perkiraan saja, akan tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lainnya. Nah, pada tahun 1987, menurut Matesic, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry ternyata sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Sedikit kita simpulkan di sini ya. Ternyata pencatatan double entry dan akuntansi ditemukan yang pertama kalinya lebih terdahulu pencatatan double entry. Nah, maka sistem pencatatan double entry telah ditemukan di Florencia, Italia pada tahun 1211. Tepatnya 283 tahun sebelum terbitnya buku Lucas Pacioli. Nah, dari situlah kita mengetahui perkembangan dari akuntansi, yang awalnya pencatatan double entry itu lebih dahulu ditemukan daripada akuntansi, tetapi karena berkembang akuntansi tersebut sehingga pencatatan double entry termasuk ke dalam sistem pencatatan akuntansi. Lanjut untuk saldo normal akun. Di dalam saldo normal akun ini terdapat persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik, di mana posisi tersebut sifatnya baku atau mutlak. Liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Kenapa demikian? Karena di sini tuh terdapat makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Jadi, di dalam makna tersebut, kita tidak bisa menempatkan bahwa modal pemilik itu lebih dahulu daripada liabilitas. Nah, jadi sistem persamaan akuntansi ini benar-benar mutlak, tidak bisa dirubah posisinya, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Dan setelah kita mengetahui persamaan dasar akuntansi, kita lanjut untuk mengenal itu yang namanya akun. Apa sih itu akun? Jadi, akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dasar yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor dan nama akun dinamakan sebagai bagian perkiraan atau chart of account, yang biasa kita sebut dengan COA, singkatan COA. Nah, COA itu chart of account atau bagian perkiraan. Kode dan nama akun terdapat dalam daftar merupakan kode dan nama akun yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencatat dan mengklarifikasikan setiap transaksi bisnis yang terjadi. Sesungguhnya akan identik dengan komponen laporan keuangan. Contohnya adalah akun kas, akun piutang, dan seterusnya. Nah, di dalam COA ini terdapat 5 dasar akun utama. Nah, yaitu tentang aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban.
Nah, dalam Aktipa itu terdapat akun-akun lain juga seperti akun kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, itu semuanya termasuk ke dalam Aktipa. Sedangkan di dalam kewajiban itu adanya utang dan sewa diterima di muka dan lain-lain. Ekuitas pemilik, adanya modal dan FRIP. Terus pendapatan, seluruh pendapatan dicatat di dalam pendapatan seperti pendapatan usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga. Nah, pokoknya yang pendapatan itu ditetapkan di dalam akun pendapatan. Nah, untuk yang terakhir itu adalah beban. Beban itu merupakan seluruh beban itu dimasukkan ke dalam bagian beban nih, kayak beban gaji, beban usaha, beban iklan, beban sewa kantor, utilitas, dan beban-beban lainnya itu dimasukkan ke dalam golongan beban. Nah, di dalam saldo norma akun kita kenal dengan format T. Apa itu format T? Maksud dari format T sini adalah untuk memposisikan nama akun, memisahkan antara debit dan kredit secara cermat, bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi paling tidak 2 akun, bahkan bisa lebih dari 2 akun. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan atas dasar double entry system, di mana salah satu dari 2 akun tersebut akan dicatat di sebelah debit dan satunya di sebelah kredit. Jumlah antara sisi debit dan sisi kredit dalam sebuah jurnal haruslah seimbang. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, di dalam siklus akuntansi itu terdapat jurnal. Jurnal dibedakan menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, dalam jurnal umum ini dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya, transaksi retur pembelian, retur penjualan, pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit, jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, jurnal penutup. Nah, akan tetapi di dalam jurnal khusus itu terdapat jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pembayaran kas. Di dalam jurnal penjualan itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagangan ke pelanggan secara kredit ya teman-teman. Nah, untuk jurnal penerimaan kas atau cash receipts journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Sedangkan untuk jurnal pembelian digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian supplier secara kredit. Nah, tadi pas penjualan secara kredit, sekarang pas pembelian juga sama secara kredit. Nah, untuk yang terakhir itu jurnal pembayaran kas. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Jadi sesuai dari judulnya ya, jurnal penjualan untuk transaksi seluruh penjualan akan tetapi secara kredit. Jurnal pembelian sama seluruh transaksi pembelian akan tetapi itu juga secara kredit. Terus jurnal penerimaan kas, transaksi yang termasuk ke dalam penerimaan kas itu dimasukkan, dan sekarang jurnal pembayaran kas atau bisa disebut juga transaksi pengeluaran kas gitu ya teman-teman. Setelah kita menyusun jurnal, lanjut ke buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, selanjutnya memposting atau memindah bukuan setiap saldo yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar. Nah, untuk masing-masing akun. Jadi kalau memposting ke buku besar itu, misalkan di dalam jurnal itu ada beberapa, misalkan piutang pada kas gitu ya. Terus pendapatan pada kas. Nah, itu kita muat buku besar kas, jadi semua saldo-saldo kas itu disatuin, semua saldo-saldo piutang itu disatuin dan dipisahkan setiap akun-akunnya. Jadi kalau jurnal itu semua akun disatukan, tetapi kalau buku besar itu masing-masing dipisah-pisah.
Nah, di sini buku besar itu dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Akan tetapi, tidak semua akun memerlukan buku besar pembantu. Perusahaan biasanya akan membuat buku besar pembantu hanya untuk akun piutang dagang dan utang usaha gitu. Jadi nggak semua perusahaan selalu membutuhkan buku besar pembantu gitu. Nah, di sini itu yang biasanya menggunakan buku besar pembantu yang transaksi pembelian barang dagangan secara kredit gitu. Apalagi kayak misalkan restoran itu kan banyak suppliernya. Misalkan restoran Padang, suppliernya dari daging, terus dari kelapa, dari minyak, itu kan semuanya supply. Dan biasanya itu pembayaran secara kredit gitu. Jadi 1 minggu dituntut dulu pembayarannya kredit, nanti setelah 1 minggu baru dibayar. Nah, itu biasanya memerlukan buku besar pembantu. Karena untuk apa? Karena untuk pencatatan misalkan ke customer A, ke customer B, customer C, atau misalkan ke supplier 1, supplier 2, supplier 3, supplier dan lainnya. Itu untuk memudahkan bagi perusahaan mengontrol saldo keseluruhan piutang dagang dan utang usaha. Jadi gitu ya teman-teman, biasanya yang menggunakan buku besar pembantu itu hanya beberapa perusahaan, tidak semuanya, karena tidak begitu dibutuhkan. Setelah memposting ke dalam buku besar, kita catat ke dalam neraca saldo. Neraca saldo diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalam memposting jurnal, debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit itu harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan keuangan. Neraca saldo tidak menjamin dalam hal kelengkapan dan keakuratan data transaksi. Jika antara jumlah debit dan kredit dalam neraca saldo tidak sama, maka berarti terdapat kesalahan posting. Karena dalam double entry, sistem seharusnya antara debit dan kredit itu seimbang. Terus lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian merupakan ayat jurnal yang membuat saldo akun menjadi up to date pada akhir periode akuntansi. Setiap ayat jurnal penyesuaian berkurang-kurangnya akan memengaruhi satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Jadi, dalam ayat jurnal penyesuaian selalu melibatkan akun-akun pendapatan atau akun beban dan akun aktiva atau akun kewajiban. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada 4 item yang memerlukan penyesuaian. Apa aja ya? Yang pertama, itu beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Dan yang keempat, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Itu keempat item yang harus dilakukan penyesuaian. Neraca lajur seperti gambar yang saya tampilkan. Di sini tujuan dari neraca lajur itu hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyesuaian laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berguna bagi alat bantu untuk memahami alur data akuntansi. Nah, misalkan di sini ya dari gambar yang saya tampilkan, yaitu di sini terdapat nomor akun, nama akun, neraca saldo, debit kredit, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, terus laba rugi dan neraca. Nah, ini yang termasuk neraca lajur itu seperti ini ya. Jadi kita tadi dari fungsinya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyesuaian laporan, karena bentuknya seperti ini. Ketika kita menjumlah atau mentotalkan suatu akun, jadi lebih mudah untuk bisa dilihat, bisa lebih mudah untuk dipahami juga gitu. Jadi untuk proses pembuatan laporan keuangan itu akan lebih mudah ketika kita sudah membuatnya ke dalam neraca lajur. Untuk ayat jurnal penutup, di setiap akhir periode akuntansi setelah laporan keuangan disusun,
Bagian akuntansi perusahaan perlu menyiapkan ayat jurnal penutup. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun yang sifatnya permanen, yaitu akun modal, laba ditahan, akun ikhtisar laba rugi sesungguhnya merupakan akun sementara dari akun modal atau laba ditahan. Nah, setelah itu terdapat neraca saldo setelah penutupan. Proses digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan pemostingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap, dan juga dibuat untuk membuktikan bahwa keseimbangan dalam persamaan akuntansi terpenuhi pada akhir periode akuntansi setelah melewati berbagai tahapan siklus akuntansi. Di sini ada yang mesti harus untuk ayat jurnal pembalik, yaitu apa aja? Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar. Terus ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka. Nah, untuk selanjutnya kita yang terakhir ya, yaitu akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar aktual. Ketika kita lihat di gambar transaksi menurut penerimaan, di dalam basis kas pendapatan diakui pada saat diterima dana kas atau bank, sedangkan dalam basis aktual pendapatan diakui pada saat terjadinya tanpa memperhatikan diterima dana kas atau bank gitu. Jadi ketika di basis kas itu dicatat ketika menerima gitu, sudah menerima kas bentuk uang atau bank ya. Sedangkan dalam basis akrual ketika kita terjadinya sebuah transaksi tanpa harus menunggu itu ada transaksi berupa penerimaan dana kas atau bank dilakukan, itu sudah dicatat terlebih dahulu gitu. Nah, di sini kalau menurut pengeluaran dalam basis kas, biaya diakui pada saat dibayar secara kas atau bank. Sama aja kayak tadi, pas penerimaan dana langsung dicatat. Di sini pas pengeluaran dana pun langsung dicatat. Sedangkan dalam basis akrual, biaya diakui pada saat terjadinya tanpa melihat dibayar secara kas atau bank atau tidak gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya juga masih belajar dan terus belajar untuk jadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.